Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to Learning Maritime English. Well, today we are going to learn about months, dates, and times. Jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai months, bulan, dates, tanggal, and also times atau waktu. Let's get started. Kita mulai. Well, months, dates, and times. Nah, penting banget nih untuk kita tahu bagaimana sih cara mengucapkan months, bulan, dates, bagaimana cara membaca tanggal, and also how to tell the time, bagaimana cara untuk membaca atau menceritakan tentang waktu. Nah, untuk waktu sendiri juga ada dua jenis nih, antara waktu di darat dan juga waktu di laut. Nah, ternyata itu berbeda. Nah, gimana bedanya? Perhatikan. Sebagai pelaut, penting untuk bisa menyebut bulan, tanggal, dan waktu dalam bahasa Inggris, ya kan? Dengan jelas dan juga tepat. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, catatan logbook, jadwal jaga, tugas harian, dan pemeriksaan, laporan insiden, dan komunikasi formal, ya kan? Bener nggak? Nah, sekarang kita masuk ke nama-nama bulan, ya, atau months. Nah, di sini ada 12 bulan ya. Gimana cara mengucapkannya? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ya, ada 12 bulan. Nah, siapa di sini yang sudah tahu cara pengucapannya? Good, bagus. Oke, itu months ya. Sekarang masuk ke tanggal atau dates. Nah, format umumnya gimana untuk tanggal? Misalnya, hari ini tanggal 3 April. Today is the 3rd of April. Gitu ya. Atau misalnya nih kami tiba tanggal 15 Maret, ya sudah, we arrived on March 15th. Contohnya ya, seperti itu. Oke, nah ini menggunakan yang ordinal number nih ya. Kata kunci tanggal misalnya tanggal 1 kita bilangnya first. Ini kalau misalnya menggunakan sistem yang ordinal number, ya kan? Angka ada dua jenis ya, ada yang kardinal, ada yang ordinal. Nah, seperti contoh ini adalah yang ordinal. Misalnya tanggal ke-1 berarti one menjadi first. Tanggal kedua berarti two menjadi second. Tanggal ketiga berarti three menjadi third. 4, four menjadi fourth, dan seterusnya. Oke, nah gimana sekarang cara menyebutkan waktunya? Nah, untuk waktu di kapal itu formatnya 24 jam. Ya, sistemnya 24 jam kalau di kapal atau di laut. Ya, contohnya misalnya jam 6 pagi. Ya udah kita tulis aja 06.00. Nah, gimana cara pengucapannya? Nolnya kita baca dengan zero. Jadinya 06. Nah, 00 itu kita sebut sebagai 100 hours. Jadi 06 100 hours. 06 100 hours. Seperti itu ya. Lalu ada lagi jam 18.30. Nah, berarti ini jam 6:30 sore nih ya, maghriban, 18.30. Nah, kita bilangnya 18 bahasa Inggrisnya apa? 30 bahasa Inggrisnya apa? Berarti 18 adalah 18, 30 adalah 30. 18:30. 18:30. 18:30. Dan misalnya jam 23.45, berarti kan jam 11 malam nih ya, lewat 45 menit. Ya udah, 23 bahasa Inggrisnya apa? 45 bahasa Inggrisnya apa? Berarti kan 23:45. Ya kan? 23:45. Mudah ya? Kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyebut bulan atau months? Contohnya ya, dalam kalimat, we will sign on in January. Berarti kan kami akan naik kapal bulan Januari. The crew change is scheduled for February. Pergantian kru dijadwalkan bulan Februari. We dry dock every March. Kami docking setiap bulan Maret. The inspection is in April. Inspeksi dilakukan bulan April. Our contract starts in May. Kontrak kami dimulai bulan Mei. The annual safety drill is in June. Latihan keselamatan tahunan dilakukan bulan Juni. I joined the vessel in July. Saya bergabung di kapal bulan Juli. The ship was delivered in August. Kapal diserahkan bulan Agustus. We had rough weather in September.
Kami menghadapi cuaca buruk bulan September. The audit happened in October. Audit dilakukan bulan Oktober. He signed off in November. Dia turun kapal bulan November. The vessel will arrive in December. Kapal akan tiba bulan Desember. Today is the 15th of March. Hari ini tanggal 15 bulan Maret. Gunakan sistem ordinal ya. The fire drill is on the 20th of June. Latihan kebakaran diadakan tanggal 20 Juni. I signed my contract on the 1st of July. Saya menandatangani kontrak tanggal 1 Juli. We departed on the 2nd of January. Kami berangkat tanggal 2 Januari. The last inspection was on the 3rd of May. Inspeksi terakhir dilakukan tanggal 3 Mei. Our next port call is the 12th of April. Pelabuhan berikutnya tanggal 12 April. The report is due on the 29th of August. Laporan harus dikumpulkan tanggal 29 Agustus. The accident happened on the 17th of October. Kecelakaan terjadi tanggal 17 bulan Oktober. Please note the date, April 9th. Harap catat tanggalnya, tanggal 9 April. He joined on the 8th of February. Dia bergabung tanggal 8 Februari. Nah, sekarang kita mau menyebutkan waktu atau times. Bagaimana caranya? Perhatikan. My shift starts at 0600 hours. Giliran jaga saya mulai pukul 06.00, jam 6 pagi. The lifeboat drill is at 1300 hours. Latihan skoci dilakukan pukul 13.00. We drop anchor at 0930. Kami lego jangkar pukul 9.30. The pilot will board at 17:15. Pilot akan naik kapal pukul 17.15. Crew briefing is at 2000 hours. Briefing crew diadakan pukul 20.00. I finish work at 1600 hours. Saya selesai bekerja pukul 16.00. My break is at 10:15. Waktu istirahat saya pukul 10.15. Wake up call is at 0545. Waktu bangun adalah pukul 05.45. Wake up call is at 0545. I go to bed at 2200 hours. Saya tidur pukul 22.00. The alarm rang at 0300 hours. Berarti alarm berbunyi pukul 03 pagi. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Tanya jawab seputar bulan, tanggal, dan waktu. Nah, gimana sih percakapannya? Perhatikan. What month did you join the ship? What month did you join the ship? Berarti bulan apa kamu bergabung di kapal? I joined in July. When is your contract ending? Kapan kontrakmu berakhir? On the 30th of November. Tanggal 30 bulan November. What time does your watch start? Jam berapa giliran jagamu dimulai? At, berarti ini dibacanya apa? 0000. When is the next safety meeting? Kapan rapat keselamatan berikutnya? On March 2nd at 0900 hours. Tanggal 2 Maret pukul 9 pagi. What time do we arrive? Jam berapa kita tiba? Around 1800 hours. Sekitar pukul 18.00. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat umum lainnya. The first week of September was very busy. Berarti kan minggu pertama bulan September sangat-sangat sibuk. I will finish my contract next month. Saya akan menyelesaikan kontrak bulan depan. Let's meet on Monday, the 14th of August. Mari bertemu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus. That was my first vessel in 2021 atau 2021. Itu adalah kapal pertama saya di tahun 2021. Today is Thursday, March 7th. Hari ini hari Kamis, tanggal 7 Maret. We will complete the cargo operation at 1400 hours. Kami akan menyelesaikan operasi muatan pukul 14.00. The next safety drill is in 2 weeks. Pelatihan keselamatan berikutnya 2 minggu lagi. Every morning, I check the time and logbook. Setiap pagi, saya memeriksa waktu dan buku log.
The temperature reading is taken at 10, 100 hours, and 1600 hours. Pembacaan suhu diambil pukul 10 pagi dan 16.00. I joined on the second Monday of April. Saya bergabung pada Senin kedua di bulan April. The report is due every 1st and 15th. Berarti laporan harus dikumpulkan nih setiap tanggal 1 dan 15. Today is my last day on board. Hari ini adalah hari terakhir saya di kapal. I signed the papers at 11:45. Saya menandatangani dokumen pukul 11.45. Nah, itulah pembahasan mengenai months, dates, and also times. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Okay, this is the end of our lesson today. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.